Halo co-friends, pada soal ini terdapat beberapa reaksi kesetimbangan dan yang ditanyakan pada soal adalah reaksi kesetimbangan mana saja yang mempunyai harga tetapan kesetimbangan Kc sama dengan Kp. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui tentang Kc dan Kp. Kc adalah tetapan kesetimbangan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi zat, sedangkan Kp adalah tetapan kesetimbangan yang diperoleh berdasarkan tekanan parsial gas yang ada pada kesetimbangan tersebut. Hubungan Kc dan Kp adalah sebagai berikut, di mana untuk menentukan Kp dapat dicari dengan cara mengkalikan Kc dengan R dikali T pangkat delta N. R di sini merupakan tetapan yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, sedangkan T adalah suhu, dan delta N ini merupakan selisih jumlah koefisien di mana dapat dicari dengan cara jumlah koefisien total produk dikurangi jumlah total koefisien reaktan, di mana untuk menentukan jumlah total koefisien zat yang dapat digunakan adalah zat dengan fase gas saja, karena Kp ini diperoleh berdasarkan tekanan parsial gas, sedangkan zat dengan fase solid, liquid, dan aqueous tidak dimasukkan dalam penjumlahan koefisien total. Selanjutnya di sini, sebelum kita menyelesaikan soal, kita cek terlebih dahulu fase zat dan reaksinya apakah sudah setimbang, karena dalam perhitungan Kp dibutuhkan koefisien reaksi dan juga fase zatnya berpengaruh. Di sini jika kita lihat dari reaksi pertama hingga kelima, fasenya adalah gas semua, sehingga kita dapat menggunakan zat-zatnya dalam perhitungan koefisien. Sedangkan di sini, jika kita lihat reaksinya rata-rata sudah setimbang. Jadi kita tinggal menghitung jumlah koefisiennya dan kita masukkan ke dalam rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita tentukan jumlah koefisien total pada produk dan reaktannya. Di sini pada reaksi yang pertama, terdapat PCl5 membentuk kesetimbangan menjadi PCl3 dan Cl2, di mana jumlah total koefisien pada produk, yaitu 2, didapatkan dari 1 mol PCl3 ditambah 1 mol Cl2, sehingga totalnya adalah 2, sedangkan jumlah koefisien pada reaktan adalah 1, didapatkan dari 1 mol PCl5. Selanjutnya, untuk delta N-nya dapat kita hitung, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dan kita masukkan ke dalam rumus hubungan Kc dan Kp, sehingga Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 1, atau sama dengan Kp sama dengan Kc kali RT. Jadi di sini, pada reaksi yang pertama, Kp tidak sama dengan Kc. Selanjutnya, pada reaksi yang kedua, di sini kita tentukan jumlah koefisien pada produknya didapatkan dari 1 mol H2 ditambah 1 mol I2, sehingga koefisien totalnya adalah 2. Sedangkan jumlah total koefisien pada reaktan adalah 2, didapatkan dari 2 mol Hi. Selanjutnya, untuk delta N-nya kita dapat hitung, yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan kita masukkan ke dalam rumus hubungan Kc dan Kp, di mana Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Berapapun nilai, ketika dipangkatkan dengan 0 akan sama dengan 1, sehingga di sini Kp sama dengan Kc dikali 1 atau Kp sama dengan Kc. Sehingga pada reaksi yang kedua ini nilai Kc akan sama dengan Kp. Jadi pada reaksi yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya pada reaksi yang ketiga, kita tentukan jumlah koefisien total pada produk, di mana di sini terdapat 1 mol CH4 dan 1 mol H2O, sehingga jika kita total, jumlah koefisien produknya adalah 2, dan pada koefisien reaktan terdapat 1 mol CO dan 3 mol H2, sehingga jika kita total, jumlah koefisiennya adalah 4. Kita hitung delta N-nya, yaitu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2, dan kita masukkan ke dalam rumus hubungan Kc dan Kp, sehingga didapatkan Kp sama dengan Kc kali RT pangkat min 2, atau Kp sama dengan Kc per RT kuadrat. Jadi di sini pada reaksi ketiga Kp tidak sama dengan Kc. Selanjutnya reaksi yang keempat, jumlah koefisien total pada produk yaitu 2 didapatkan dari 2 mol NO, dan jumlah total koefisien pada reaktan yaitu 2 didapatkan dari 1 mol N2 dan 1 mol O2. Selanjutnya untuk delta N-nya yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan kita masukkan ke dalam rumus hubungan Kc dan Kp, didapatkan Kp sama dengan Kc dikalikan RT pangkat 0 atau sama dengan Kc dikalikan 1, sehingga didapatkan Kp sama dengan Kc. Jadi di sini pada reaksi keempat, nilai Kc pada reaksi ini akan sama dengan Kp. Jadi pada poin keempat ini merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya pada reaksi kelima, di sini koefisien total pada produk yaitu 2 didapatkan dari 2 mol
NH3 dan koefisien total pada reaktan didapatkan dari 1 mol N2 ditambah 3 mol H2 sama dengan 4, sehingga delta N-nya sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2, dan kita masukkan ke dalam rumus didapatkan Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat min 2, atau Kp sama dengan Kc per RT kuadrat. Jadi di sini pada reaksi kelima nilai Kp tidak sama dengan Kc. Sehingga dapat kita simpulkan reaksi kesetimbangan yang mempunyai harga tetapkan kesetimbangan Kc sama dengan Kp adalah reaksi pada nomor 2 dan nomor 4, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.